Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel Otomodul, channel yang membahas tentang mata pelajaran otomotif di dunia SMK. Kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 di bab pemeriksaan sistem pelumasan. Apa saja yang perlu diperiksa di dalam sistem pelumasan, kita akan bahas satu persatu. Sistem pelumasan memiliki fungsi yaitu untuk melumasi bagian-bagian yang saling bersinggungan untuk mencegah keausan lebih, sebagai pembersih, perapat, pencegah karat, dan juga sebagai pendingin. Oli ketika mesin masih belum hidup, dia akan tertampung di dalam bak oli. Kemudian ketika mesin sudah mulai hidup, pompa oli akan bekerja melalui putaran poros engkol, kemudian dia akan naik, dia akan masuk ke dalam saringan oli atau filter, kemudian dia akan salurannya di sensor atau dia menyalakan switch tekanan oli, kemudian oli akan dilanjutkan ke seluruh bagian komponen yang ada di mesin, sehingga fungsi ini akan bekerja, atau fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi dia akan bekerja. Oke, komponen-komponen yang akan kita periksa kali ini di dalam sistem pelumasan, yang pertama ada oli sendiri, kemudian ada tekanan oli, yang nomor 3 ada filter oli, yang keempat ada pompa oli. Kita masuk yang pertama, pemeriksaan kuantitas oli. Tarik dipstick atau stick oli, kemudian bersihkan terlebih dahulu menggunakan kain. Setelah itu baru kalian masukkan kembali ke dalam lubang. Setelah itu kalian akan menariknya dan akan mendapati hasil ini. Perhatikan tanda H dan L. H ini artinya high, L artinya low atau kurang ya. H berlebih. Oli yang baik, jumlah oli atau kuantitas yang baik adalah di antara L dan H, di antara batas minimal dan di antara batas maksimal. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita akan masukkan setelah pemeriksaan kuantitas oli ke dalam lembar kerja. Hasil pemeriksaan jumlah oli masih standar atau di antara batas maksimal dan batas minimal. Kesimpulannya, oli tidak perlu ditambah atau tidak perlu melakukan penambahan oli. Yang selanjutnya, pemeriksaan kualitas oli atau viskositas oli ya, sama ya. Nanti ada yang menggunakan bahasa kualitas, ada yang menggunakan bahasa viskositas. Viskositas itu apa? Viskositas adalah posisinya kekentalan oli. Oli yang sudah buruk yaitu seperti ini ya. Ketika kalian mendapati stick oli atau dipstick yang seperti ini ya, yang pertama kalian lihat jumlahnya. Ini sudah tidak standar ya. Jumlah ini masih standar, mohon maaf, karena masih di antara range batas maksimum dan range batas minimum. Tetapi viskositas atau bentuk oli dia sudah hitam dan encer, maka kesimpulannya harus diganti. Yang kedua yaitu posisinya oli berada di bawah batas minimum, seperti ini ya yang ditunjukkan gambar, maka kesimpulannya oli perlu ditambah. Nah, kita lihat gambar yang terakhir, oli posisinya ada di antara batas maksimum dan batas minimum. Kemudian posisi oli dia masih bening dan kental viskositasnya, maka dia masih baik. Oke, semisal kita menemukan posisi atau hasil pemeriksaan yang seperti ini, maka kita masukkan ke lembar kerja hasil pemeriksaan viskositas masih baik ya. Kemudian kesimpulannya oli masih bisa digunakan. Yang selanjutnya ada tekanan oli. Perhatikan sebelum saya memulai videonya,
ini adalah yang dinamakan switch tekanan oli atau sensor tekanan oli ya. Kita lepas terlebih dahulu switch ini menggunakan kunci. Kita lepas terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang alat yang namanya engine oil pressure test atau alat pengukur tekanan oli ya. Nah, kita install terlebih dahulu alatnya di lubang switch oli tadi, kita install alat. Kemudian kita nyalakan mesin di posisi idle dan di posisi RPM tertentu ya. Kita pakai 3000 RPM. Setelah itu kita baca angka yang ditunjukkan oleh jarum daripada pressure oil tadi ya, alat tekanan oli tadi. Oke, semisal sudah, maka kita sudah mendapatkan hasil. Kemudian kita catat di dalam lembar kerja. Kita catat ya, ini angkanya tidak sama ya. Ini kita pakai angka contoh saja ya. Nanti kalian samakan dengan hasil yang kalian lihat di sekolahan atau di bengkel praktik kalian masing-masing. Di putaran idle kita dapati nilai yaitu 29,5 dan di putaran 3000 RPM kita dapati nilai 398 ya. Nilai ini kemudian kita masukkan ke standar-standarnya. Putaran idle berapa, putaran RPM berapa. Putaran idle kita cek, dia di angka 29 atau lebih. Berarti ini lebih 0,5 ya. Berarti masih bagus. Kemudian untuk di putaran 3000 RPM kita dapati nilai 398. Sedangkan standarnya yaitu 245 sampai 490, masih di dalam angka ini ya. Berarti kesimpulannya tekanan oli masih baik. Yang nomor 3 ada filter oli ya. Kita lepas terlebih dahulu filter oli menggunakan special service tool ya. Kemudian kita bersihkan pengikat saringan pada permukaan yang menyentuh saringan oli, lalu masih karet gasket dengan oli mesin yang bersih. Gantilah filter oli ketika kendaraan mencapai 24.000 km atau 3 kali pergantian oli. Nah, di sini kita biasanya tidak menggunakan hasil pengukuran, tapi kita langsung saja menentukan. Kita lihat speedometernya, ini sudah di kilometer berapa atau servis kilometer berapa, dan kemudian ini sudah pergantian oli yang keberapa. Kalau sudah masuk ke 3 kalinya, maka oli filter atau filter oil ini harus kita ganti ya. Kemudian yang nomor 4 ada pemeriksaan pompa oli. Pemeriksaan pompa oli meliputi yang pertama ada pemeriksaan celah ujung rotor ya. Gambarnya seperti ini ya, atau skemanya. Kita ukur celah antara ujung rotor ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita cek, kita cari celahnya berapa menggunakan feeler gauge ya. Di bagian sininya ya. Oke, setelah itu hasil pengukuran kita catat ke dalam lembar kerja ya. Hasil pengukurannya yaitu 0,18. Kita masukkan ke standar celah maksimum pada ujung rotor. Celah maksimumnya yaitu 0,20. Sedangkan hasil pengukuran kita yaitu 0,18. Maka kesimpulannya adalah rotor masih bisa digunakan. Pemeriksaan kedua di pompa oli yaitu pemeriksaan celah driven rotor dengan bodi. Kalau tadi posisi di ujung rotor atau di sisinya seperti di sebelah sininya ya, maka kita akan mengukur celah dengan bodi pompa oli, berarti yang sebelah sini ya. Seperti ini ya, kita gunakan feeler gauge kembali ya.
ketika sudah menemukan, semisal kita ambil angka tertentu di filler gig, kita masukkan. Nah, kita sudah menemukan hasil pengukuran ya. Kemudian kita catat hasil pengukurannya, yaitu hasil pengukuran menunjukkan 0,18 mm ya. Kita masukkan ke dalam standar maksimum celah bodi ya, yaitu 0,20. Maka kesimpulannya adalah rotor masih bisa digunakan. Kita masuk yang ketiga untuk pemeriksaan pompa oli, yaitu pemeriksaan celah sisi rotor ya. Nah, kita gunakan strike edge atau mistar baja ya, dilentangkan di atas seperti ini atau di sisinya. Kemudian kita ukur celahnya menggunakan filler gig seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari celahnya menggunakan filler gig. Nah, inilah yang dinamakan dengan pengukuran celah sisi rotor. Setelah kita mendapatkan hasil pengukuran, kita catat ke dalam lembar kerja. Hasil pengukuran kita menunjukkan angka 0,14, sedangkan celah maksimumnya yaitu 0,15 mm ya tentunya ya. Maka kesimpulan yang perlu kita ambil atau kita tulis yaitu rotor masih bisa digunakan. Oke, begitu saja untuk pemeriksaan di dalam sistem pelumasan. Selamat berjumpa kembali di channel Otomodul. Saya akhiri, selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.